Oke, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial praktikum gambar teknik TMB 56. Saat ini dari asisten akan menampilkan cara-cara untuk pengerjaan langkah-langkah tutorial pada bab 7 yang nanti akan dilanjutkan dengan tugas. Untuk sementara kita akan menampilkan cara-cara pengerjaan komen-komen yang ada di 7. Oke, di sini udah disiapkan ya AutoCAD, aplikasi AutoCAD tahun 2017. Teman-teman boleh pakai versi berapa aja, tahun berapa aja, dan bisa sambil buka modulnya. Di sini bab 7, modul ke-7 dengan judul dasar-dasar CAD untuk membuat gambar ortogonal, gambar 2 dimensi. Nah, tujuannya memberi pemahaman dan melatih mahasiswa tentang teknik dasar pemrograman atau membuat gambar 2 dimensi, gambar ortogonal dengan menggunakan alat bantu komputer CAD, Computer Aided Design. Nah, di sini udah disiapkan juga ya, kalau sambil buka modul itu dasar-dasar pembuatan gambar 2 dimensi. Untuk itu kita langsung masuk aja ke langkah-langkahnya. Pertama kita siapkan dulu file gambar. Itu dari menu new ini yang ada di pojok kiri atas samping logo AutoCAD. Ini kita pilih acad nempel plot styles.dwt, di open aja. Oke, ini udah ya yang di drawing 2 ini. Selanjutnya kita ikuti langkah-langkah yang sudah disiapkan pada modul. Contoh di komen pertama ada comment line yang ikonnya seperti di modul, yaitu ini icon line ini. Yang dia keterangannya atau deskripsinya untuk membuat garis saja. Ada lokasi di grup draw toolbar. Kita cukup tulis line di komen dan persiapkan kan, di enter. Ada di modul specify first point 0,0, enter aja ya. Ada di titik awalnya ada di sini ya, 0,0. Lanjut di next point 10,25, lanjut di enter. Oke. Udah ya, udah jadi ya yang miring ini. Udah di enter aja. Ini yang garis pertama. Garis kedua kita bikin variasi lainnya dengan titik yang sama 0,0. Di komen yang kedua specify next point itu cukup 0,0.
dan 0,25. Enter. Nah, lihat kita bisa membentuk tiga siku-siku. Jadi di sini salah satu jenis pertama yaitu menggunakan koordinat kartesius atau kartesian. Lanjut yang kedua itu masih di line juga tapi menggunakan koordinat polar. Kita geser dikit ya. Klik di mana aja. Selanjutnya tulis 25,60. Kalau 25,60 jadinya kayak gini ya. Oke, kalau yang ada di modul itu line 25 dengan kita masukkan logo kurang dari sebagai bentuk besar sudut ya 60 derajat. Kita jadi. Oke, contohnya aja. Lanjut di komen yang kedua, ada polyline. Dia lokasi ada di grup draw toolbar. Untuk komennya cukup tulis p-line dan deskripsi keterangannya untuk membuat garis yang saling berhubungan. Apa bedanya sama line nanti kita cek. Kita geser lagi. Ini cukup tulis p-line. Oke, enter atau dipilih p-line itu. Ketik T1. T2 dan T3. Bebas di mana aja ya. Udah kita enter. Nah, di sini apa bedanya dia line sama p-line itu ada di sini. Kalau di p-line dua garis yang berbelok ini ya, yang ada potongan ini masih dalam satu jenis garis, satu segmen garis. Kalau untuk di line aja dia bisa. Oke, itu dia. Lanjut komen yang ketiga, ada namanya polygon. Kita cukup tulis polygon, itu lokasinya ada di grup draw toolbar, atau komennya bisa polygon atau pol doang. Nah, keterangan deskripsinya untuk membuat luasan yang sama sisi, bisa di dalam lingkaran atau di luar lingkaran. Ini pertama kita pilih dulu jumlah sisi dari segi banyaknya ya. Misal pilih 7 sisi. Lalu pilih satu aja bebas. Ulang.
center. Untuk pusat poligonnya bebas, dan di sini udah inscribe in circle, jadi nanti segi banyaknya berada di tengah, di dalam lingkaran. Oke. Untuk radiusnya bebas, dipilih berapa aja. Jadi kayak gini poligonnya. Lanjut ke komen keempat. Itu disebutkan komen keempat adalah rectangle. Untuk dia lokasi ada di draw toolbar, dan komennya cukup tulis rectang atau RC. Yang ini ya masih ada di draw toolbar ini nih, kalau mau pilih pakai mouse biasa. Ini yang line, polyline, circle, ada banyak pilihannya. Yang ini rectangle. Nah, sekarang kita pakai komen aja rectangle. Dia cukup klik T1, T2 ya. Oke. T1 dan T2. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua menggunakan rectang, itu kita bisa beri dimensi. T1 di sini ada, bawah sini ada pilihan ya, specify other corner point or area dimension or rotation. Ini kita pilih yang D, berarti pilih dimension. Dan specify length for rectangle 10, width-nya juga 10. Klik aja atau di enter, dan ini jadi. Ini berarti lebarnya 10, tingginya juga 10. Itu untuk rectangle. Lanjut ke komen kelima, ada namanya arch. Dia lokasi masih di draw toolbar juga, komennya ARC atau A aja bisa. Kegunaannya untuk membuat busur lingkaran. Arch. Ini di modul cukup klik T1, T2, dan T3, jadi bebas di mana aja. T1, T2, T3. Nah ini ya, udah kebentuk. Dia sudut garis melingkar. Sistem dari arch ini kita bisa pilih metode-metode untuk membuat garis melingkar. Lanjut ke komen ke-6, ada circle, lokasinya di draw toolbar, masih lagi-lagi di draw toolbar. Komen cukup tulis C atau circle. Keterangannya ya pasti untuk membuat lingkaran. Saya ini C, circle. T1 dan T2 contoh sama. Contoh yang kedua, kita mau kasih dimensi, kita beri dimensi tertentu ya. Di sebelah sini. C lagi. Klik T1 bebas di mana aja, tapi di modul yang kedua specify radius of circle or diameter. Kita pilih diameternya 5. Pilih segini aja. Berarti di sini udah dikasih dimensi tertentu.
Lanjut ke komen ke-7. Ada elips, lokasinya di draw toolbar juga. Komen elipse atau EL aja. Ini kegunaan untuk membuat elips atau oval, bisa dibilang oval. Langsung aja di contoh, ada 2 contoh. Pertama, T1, T2, T3. T3 nih bisa diatur untuk pipih atau tidaknya. Nah, ini contoh pertama. Contoh yang kedua ada di sini. Ini ada pilihan kan, specify axis and point of ellipse or arch or center. Ini kita pilih yang C aja. Enter. Selanjutnya ada di at 10,0 at 10,0. Ada dia. Dan endpointnya di yang kelima. Ini contoh lah, satu aja. Kita bikin baru lagi di sini. Oh, specify distance to other axis. Oh, kita ulangi. L. Ntar bebas di mana aja. Ini endpoint of axis baru at 10,0. Distance to other axis. Kasih market. Lanjut ke komen yang kedua, komen ke-8. Ada namanya hatch. Di lokasi ada di draw toolbar dengan komen hatch atau minus H. Keterangannya membuat arsiran. Jadi contoh, kita siapkan dulu, ada circle ya. Dan kita beri offset. Oke, ini udah ada lingkaran luar, lingkaran dalam. Kita cukup tuliskan hatch. Ini udah langsung jadi ya. Itu bisa langsung jadi, atau bikin baru, atau di offset. Di sini ada ada pilihannya di hatch.
Oke. Untuk memunculkan dialog box Edge and Gradient seperti yang ada di modul, itu bisa pakai Edge Edit, atau nanti dari sini nih udah cukup mencakupi dari semuanya Edge Editor ini. Lanjut kita ke komen ke-9. Ada namanya layer, digunakan untuk menyimpan gambar sementara. Jadi sama kayak pengolah desain grafis atau desain yang lainnya, bisa kita atur layer, berapa banyak layernya. Nah, di AutoCAD juga sama. Lalu muncul dialog box yang baru, ini kita bisa tambahkan jenis layer. Saya diberi nama baru. Lanjut yang ke-10, komen terakhir untuk bab ke-7 ya, multi-line text. Lokasi ada di draw toolbar juga, komennya mtext atau T atau MT. Nah, terangannya untuk membuat teks paragraf. Contohnya aja itu ada komen T text. Current text style standar text dengan text height-nya atau tingginya, atau di sini minta dan specify first corner T1. Boleh kita ditulis saja ya, dalam teks 2021. Bias, oke, ya dia kurang cuma ada segini, mau dipindah. Seperti itu 10 komen. Selanjutnya ada tugas latihan 7, yaitu gambar ortogonal. Itu dengan tugasnya seperti yang ada di modul, teruskan gambar berikut menjadi gambar pandangan majemuk ortogonal dengan membuat gambar pandangan depan atau sampingnya. Lalu buat gambar berikut menggunakan AutoCAD. Jadi ditugaskan untuk bikin gambar pandangan majemuk, cukup depan dan sampingnya aja ya, seperti yang ada di modul. Kalau di modul itu gambar potongan dan ada arsirannya kan. Nah, kalau di gambar majemuk berarti nggak perlu ada arsiran, dia bentuknya bukan gambar potongan. Jadi gambar pandangan depan aja, seperti ikutin kaidah yang ada di kuliah. Mana yang garis putus-putus, mana yang garis nyata, dan mana yang garis sumbu lingkaran. Untuk pandangan depan dan pandangan sampingnya juga coba ditentuin aja. Untuk pandangan samping, lebar bangunan ini 1,5. Kalau untuk panjangnya 3 kan, seperti yang ada di modul.
Lanjut ke tugas struktur 7, gambar ortogonal dari pictorial. Jadi kita pengen bikin gambar pandangan majemuk lagi ya, tampak depan, samping kanan, dan atas. Ini sama kayak tugas terstruktur yang kelima. Jadi dari gambar 3 dimensi pandangan tunggal yang sudah disiapkan seperti mirip di tugas terstruktur 5, itu kalian bikin ortogonalnya, pandangan majemuk, atas, kanan, dan depan. Dan yang kemarin kita kerjakan di kertas, yang sekarang kita kerjakan di AutoCAD. Itu ketentuannya atau dimensinya juga sudah disiapkan. Oke, mungkin segitu cukup aja. Nanti kalau ada tambahan dikabari lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.